menindaklanjuti pembahasan kitab Mujibatul Jannah. Ya, amalan-amalan yang bisa nuntun ke dalam surga. Sampai pada bab yang ke-12. Ya, amalan yang ke-12. Yakni kathratul khuta ilal masajid lil ibadah. Ya, kathratul khuta ilal masajid. Banyak melangkah, banyak melakukan perjalanan ke masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah mempertemukan kita dalam kajian rutin. Mudah-mudahan atas karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala, atas kemurahannya, Allah menjadikan ilmu ini bermanfaat, yang mendatangkan kemaslahatan bagi kita semuanya, baik itu tentang masalihud dunya wal akhirah, baik tentang kemaslahatan dunia dan juga kemaslahatan akhirah. Dan semoga ini menjadikan kita selamat dari segala bentuk madarat, menjauhkan kita dari segala bahaya, baik dunia maupun akhirat. Adapun madarat fid dunya, adapun bahaya-bahaya dari dunia adalah tentang al-jahl. Di bahaya dunia diantaranya adalah kebodohan. Nah, jadi kejahilan atau kebodohan itu merupakan bagian dari madarat, bagian dari bentuk bahaya di dunia.
Karena kejahilan itu menimbulkan bahaya-bahaya yang sangat besar. Kejahilan itu sumber segala dosa. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abul Aliyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kullu danbin asobahu abdun fahuwa bijahalah. Ya, kullu danbin, tiap-tiap dosa, tiap-tiap dosa, asobahu abdun, yang menimpa kepada hamba, yang menimpa kepada hamba, maka fahuwa bijahalah. Itu disebabkan karena kejahilan. Ini bahaya yang pertama di dunia. Kemudian yang kedua, termasuk bahaya yang sangat besar di dunia adalah bahaya tentang syubhat. Bahaya tentang syubhat. Jadi syubhat itu adalah kerancuan di dalam pemahaman. Kerancuan di dalam pemahaman. Ya, seperti orang memaksakan diri berpendapat semua agama sama. Ini memaksakan diri. Kenapa saya katakan demikian? Lah, orang Nasrani sendiri dikatakan sama juga nggak mau kok. Tanya sama pendeta itu. Tanya sama teman-teman. Beda. Dimulai dari mana? Dimulai dari rohnya beda. Tuhannya beda. Ya, kemudian halal haramnya beda. Batasan-batasan perintah dan larangannya beda. Terus dipaksakan sama dari mana? Kalimat ini bukan untuk memicu kebencian. Ini picik banget kalau kita menafsirkan demikian. Ya, terlalu sempit, dan kalau memaksakan diri ini provokator. Berarti provokatornya antum gitu. Ini untuk menjelaskan saja, beda. Sekarang kalau antum ditanya, Tuhan punya anak dengan ndak itu sama apa enggak? Hah? Sama apa enggak? Yang satu Tuhan punya anak, yang satu enggak punya anak. Beda. Ini bukan provokator, ini untuk menjelaskan persoalan gitu loh. Halal haramnya sama apa enggak? Hah? Beda. Antum paksakan sama dari mana? Itu syubhat. Kemudian mengambil dalil ayat-ayat Al-Quran yang bisa dikebiri oleh dirinya untuk disampaikan ke publik. Oh, ini loh yang menunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa semua agama itu sama. Itu menurut dia. Jadi itu makanya racun yang sangat berbahaya. Dan itu menimpa kepada orang-orang yang jahil. Lagi kalau kita awam tentang agama, minim tentang Al-Quran, dengan pola pikir orang-orang liberal, itu pasti banyak menerimanya. Cerdas tapi minim ilmu agama, itu bahaya. Cerdas dalam urusan IQ-nya, tapi minim dalam urusan agama. Karena apa? Orang-orang liberal itu galapnya melalui pola pikir. Masuknya melalui bahasa, diutek-utek bahasa itu. Ya, diuntel-untel, diwolak-walik, ya. Diulet gimana caranya, seakan-akan menimbulkan kesamaran. Oh iya, begitu. Itu akhirnya menjadi apa? Syubhat. Ya, syubhat. Dan orang-orang Nasrani pun tidak meyakini seperti itu. Orang-orang Nasrani tidak meyakini seperti itu. Nah, jamaah sekalian, maka orang-orang seperti ini kita berlindung kepada Allah, maka ilmu yang menjawab. Jadi kalau kita bentengi diri kita dengan ilmu, insya Allah kita akan selamat dari bahaya-bahaya dunia yang berupa syubhat ini. Kemudian yang ketiga adalah ad-dhalal, penyimpangan dan kesesatan. Itu merupakan bahaya yang ada di dunia ini. Ya, makanya ilmu harus kita konsumsi. Ilmu harus kita miliki. Untuk apa? Menyelamatkan kita dari bahaya-bahaya dunia ini. Berupa apa? Penyimpangan dan kesesatan itu. Makanya kita disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Ya, wonten ini ayat pinten? Ayat yang
terakhir. Di sana kita berlindung kepada Allah. Setelah minta kepada Allah, lalu berlindung kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu yang kita minta. Jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nah, siapa mereka? Mereka adalah asy-syuhada, an-nabiyyin, as-syuhada, as-shalihin, as-siddiqin. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang jujur, jalannya orang-orang yang syuhada, jalan orang-orang yang soleh. Itu yang kita minta. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat dari kalangan Nasrani. Ini kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari masalah tersebut. Nah, inilah mudarat-mudarat atau bahaya-bahaya dunia yang kita ingin selamat darinya. Ya, pertama, selamat dari bahaya apa? Kejahilan. Yang kedua, dari apa? Syubhat. Yang ketiga apa? Dari kesesatan. Dan itu akan terobati dengan adanya ilmu ini. Dengan adanya ilmu ini. Maka ini yang perlu kita sampaikan pada diri kita. Ya, ayo dipegang betul-betul, terus dijadikan ini menjadi kebutuhan pokok. Ya, kata Imam Ahmad, apa? Hajatun nas, yahtajun nas alal ilm asyaddu, ya, an yahtaja ala ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu itu lebih besar dibandingkan kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Ya, kebutuhan manusia kepada ilmu lebih besar daripada kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Karena kebutuhan makan dan minum paling banter sehari berapa? Hah? Antum, tergantung lempengnya, Mas. Kalau bangkean itu ya sampai 4 gitu ya. Itu minimal, maksimal sudah segitu. Maksimal. Tapi kebutuhan ilmu itu setiap saat. Setiap saat, setiap aktivitas itu membutuhkan ilmu yang berbeda-beda. Maka yang dikatakan oleh Imam Ahmad, kebutuhan manusia kepada ilmu lebih besar daripada kebutuhan manusia kepada makan dan minum. Ya, nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ini yang harus menjadi sebuah prinsip kita sebagai seorang muslim, dan ini harus kita jadikan konsumsi wajib bagi istri kita, anak-anak kita, dan keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita jauh daripada ilmu. Ya, kalau istrinya mungkin agak sulit diajak ngaji, ya bagaimana caranya dia berbahagia? Mungkin dikasih hadiah, ya, hadiah tambahan cuci-cucian, gitu ya. Nah, gimana caranya? Jadi diupayakan, tidak boleh dibiarkan. Istrinya nggak suka ngaji, jangan dibiarkan. Dosa besar bagi para suami membiarkan istrinya tidak belajar. Dosa besar bagi seorang ayah ketika anak-anaknya terlantar dari ilmu agama. Dosa besar bagi para suami yang membiarkan keluarganya tidak paham kepada agama. Ya. Dosa besar. Dan dosa besar bagi para suami membiarkan keluarganya tidak paham kepada agama. Ya, sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu jelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh suami membiarkan istrinya tidak belajar atau tidak berjilbab, bahkan dosa besar kalau tidak mengingatkan dia. Ya, dan tidak menuntun keluarganya kepada majelis-majelis ilmu. Ya, maka ini merupakan sebuah kesalahan yang besar. Jadi para ibu-ibu, kalau ada suaminya tidak menuntun kepada ilmu, coba diprotes. Ya, dinasihati suaminya, tolong saya dituntun kepada ilmu. Ya, minta nasihat pada suami. Kalau enggak begitu, suaminya suruh ngajari di rumah. Ya, jadi kalau bapak-bapak enggak menuntun ke ilmu, maka bapak-bapak ngajari di rumah. Dari mulai taksin, ya, dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, diajari suaminya. Cara wudhu bagaimana, cara tayamum bagaimana. Nah, ini kewajiban seorang suami yang paling besar di rumah adalah tafaqquh fiddin, memberikan pemahaman kepada agama. Mudah-mudahan
Allah menganugerahkan kepada kita sikap istiqomah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian, menindaklanjuti pembahasan kitab Mujibatul Jannah. Ya, amalan-amalan yang bisa nuntun ke dalam surga. Sampai pada bab yang ke-12. Ya, amalan yang ke-12. Yakni kathratul khuta ilal masajid lil ibadah. Ya, kathratul khuta ilal masajid. Banyak melangkah, banyak melakukan perjalanan ke masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada beberapa hadis yang akan kita pelajari berkaitan dengan keistimewaan melangkah ke masjid. Dan jamaah sekalian, sebagai bentuk benarnya iman, maka kita pun harus memandang dan menempatkan bahwa tempat termulia di muka bumi ini adalah masjid. Tempat termulia di muka bumi ini adalah masjid. Tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi kecuali masjid. Saking mulianya, maka Nabi mengajarkan, syariat mengajarkan, setiap orang yang memasuki masjid wajib baginya untuk melakukan tahiyat kepada masjid. Yang melakukan apa? Tahiyat, bentuk dari penghormatan kepada masjid. Maka dianjurkan kita melaksanakan sholat sunnah, itu bentuk daripada kemuliaan tempat tersebut. Makanya dalam hadis disebutkan, huwa baitun min baitillahi min buyutillahi azza wajal. Masjid itu merupakan suatu rumah di antara dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bagian dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tempat yang paling mulia, tempat yang paling terpuji, tempat yang paling banyak kebaikannya, dan tempat yang paling minim fitnahnya dibandingkan dengan masjid. Maka hendaknya hati kita senantiasa rindu kepada masjid dan senang untuk melangkah ke masjid. Tidak ada beban-beban di dalamnya. Justru yang kita rasakan adalah keindahan dan kenikmatan ketika melangkahkan kita ke masjid. Karena setiap langkah seorang muslim ke masjid merupakan keutamaan yang sangat besar. Ya, kemuliaan yang sangat besar. Nah, dalam masalah ini jamaah sekalian, sebelum kita akan bahas banyak hadis yang menjelaskan masalah ini, catatan penting bagi kita pertama, jadi masjid yang dimaksud adalah masjid-masjid secara umum. Masjid-masjid secara umum. Kecuali 3 masjid yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keistimewaan lebih dari masjid-masjid yang lain di seluruh dunia. Hanya 3 masjid ini, sehingga Nabi melarang kita bersungguh-sungguh, ya, rekoso, napa rekoso ini? Napa, Pak? Ya, Pak, ya? No? Ngoyo, susah payah. Untuk apa? Untuk mendatangi masjid selain dari 3 ini. Tidak boleh. Mengupayakan nabung kepingin masjid, termasuk lamongan. Katut itu. Artinya apa? Nggak boleh rekoso ke sana. Kalau sekedar tahu saja, boleh-boleh aja. Tapi jangan mencari keutamaan di situ. Antum salah. Semua masjid selain 3 masjid memiliki nilai yang sama. Tidak ada keistimewaan apapun. Termasuk Lamongan. Apa Lamongan? Apa? Namir. Apa keistimewaan di sana?
Oh, wonten anune apa jenenge? Kiswa. Nek perlu mimbari gawon runu pisan. Mimbari Ka'bah gawon runu pisan, tetep namiro itu. Ini ki aja digoreng Mas, Ustaz Ro benci namiro ini. Antum yo dikeploki anjene. Paham ini ya? Sama sekali nggak ada indikasi saya benci dengan namiro. Kalau ada kajian Ustadz kita di sana, ada masyayikh datang, ayo kita ngaji ke sana. Ya. Tapi kan unik, nek namiro datang, nek legok nggak datang kan aneh kan. Namiro datang, langgar kidul nggak datang kan aneh antum. Jelas ini? Jelas ini? Jadi tidak boleh rekoso datang ke masjid-masjid kecuali 3 masjid ini dalam rangka untuk safar. Ya, hal ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh sengaja ya safar atau berpergian untuk niat beribadah kecuali pada 3 masjid ini. Ini untuk mencari keutamaan yang dimaksud. Ya, termasuk Istiqlal, Masjid Agung sama aja. Sholat witir di Masjid Agung, sholat tarawihnya Namiro, terus sholat tahiyatul masjid itu diam ya. Nah, ini ndolek pekoro Pak nih. Cari berkah, nggak ada keutamanya sama Pak, nggak ada keistimewaan. Ya, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, la tushaddur rihal, la tushaddur rihal illa ila talatati masajid. Ya, tidak boleh tushaddu niku napa serius. Apa iku mang jenenge? Susah payah. Direwangi nabung, direwangi ini enggak boleh. Ya, melakukan sebuah perjalanan ke masjid-masjid itu ila salatati masajid, kecuali pada 3 masjid. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram. Tuh, nah sampai nabung ning gini ora apa-apa Mas. Untuk umroh ya. Kemudian wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Masjid Nabawi. Yang ketiga wa Masjidil Aqsa. Nah, masing-masing masjid ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Jelas ya? Nah, ini saya dengar di Sidoarjo itu banyak ibu-ibu melakukan kajian safar di sana gitu. Untuk mencari apa ya? Kalau rekreasi ya salah tempat lagi, antum jadikan masjid jadi tempat rekreasi, jadi agak meremehkan jadinya Pak posisinya. Ya, tempat masjid itu ibadah, kini jadi apa? Ajang rekreasi. Ini coba direnungkan. Allah tempatkan masjid itu tempat mulia, lalu kita jadikan masjid tempat Allah. Ayo dirubah pola pikir ya Pak ya. Ini ada penyimpangan dalam pemahaman ini. Ini kalau dibiarkan nanti merantak kemana-mana Pak. Kalau dibiarkan akan merantak kemana-mana. Ya, jadi bukan dilarang. Kalau Ustadz melarang kita ke Masjid Nabi, enggak, silakan. Kami kalau ingin mencari keutamaan di sana ini keliru, karena nggak ada keutamaan di sana. Ya, nggak ada keutamaan. Antum datang di masjid desa kita, maka itu sama dengan masjid sana. Pahalanya, keutamaannya. Kan kalau ke sana banyak melangkah, nang Kalimantan di sana ya sampai ya. Kenapa tidak ke Kalimantan sekalian? Ini kan mencari apa? Mencari pekoro. Ya jangan demikian. Pokoknya Nabi mengingatkan demikian tidak diperbolehkan. Baik ya. Nah, adapun kita pergi ke masjid dalam rangka untuk beribadah di masjid yang dimaksud masjid-masjid yang di mana kita tempat tinggal, maka itu sangat ditekankan karena setiap langkah-langkah ke masjid itu memiliki apa? Keistimewaan. Dan jangan merasa dicapekkan dengan itu. Ada satu cerita sedikit
Ada satu kisah sedikit nanti barangkali jadi renungan di tempat-tempat yang lain. Ada makhluk elemen. Bisa menghuni pohon besar nih. Nah, jadi sampai nanti gimana? Gak konsentrasi melihat anak makhluk gaib ini mana? Gini kucing nunggu pohon besar. Allah. Okay. Nah, jadi ada satu kisah sederhana, Bang. Ada ustadz diminta ngaji di satu tempat, di mana tempat itu dekat dengan masjid. Ustadznya sarankan, enak kita ngaji habis maghrib aja, tadi santai gitu ya. Nanti berhentilah dulu Ustadz. Iya, nanti kita mesti, wah keloyongan Ustadz. Ini jamaah kita jamaah. Lah keloyongan mesti, jadi Marisa kan enak Ustadz, Marisa. Ya antum enak, aku kan adoh jadi Ustadz. Cuma kadang-kadang teman-teman itu ndolek apa nih? Ndolek penake gitu loh. Kata Ustadz ini, antum merasa terbebani dari rumahnya kan lumayan, ada 100 meter itu Ustadz. Nah, 100 meter itu kalau dihitung langkah antum ke masjid ini. Ya iya sih, ya sudah selesai gitu kan. Antum nggak merindukan langkah-langkah itu menjadi saksi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tuh tidak ingin semakin langkah itu menambah terangkatnya derajatmu di sisi Allah Ta'ala, tercabutnya dosa-dosamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau orang melihat tentang kebutuhan ke sana, tidak ada beban di dalam ketaatan ini. Tidak ada beban di dalam ketaatan ini. Ya, kita bisa renungkan di beberapa tempat, ya, ada seorang yang cacat, matanya buta, ada yang cacat kakinya. Ya, jadi kalau datang itu, masya Allah, kita nggak sebanding. Ya. Ada seorang pemuda yang memiliki keistimewaan mulazamah ke masjid. 5 waktu dia datang ke masjid, padahal cacat, jalannya pincang. Ya, dia membawa tubuhnya itu sudah mengalami kesulitan. Terseok-seok dia jalan itu. Jadi kalau ke lantai atas itu pun dia harus berangkang, tidak bisa berdiri. Itu rutin 5 kali dalam sehari semalam. Rutin dia. Jadi kalau saat maghrib dengan Isya gitu nggak pulang dia, karena dia harus taksin di atas itu. Dan itu murid kesayangan para masyayikh di sana. Cacat tubuhnya, autis. Dan kalau baca Quran terus diulang-ulang terus. Tapi dia tidak pernah capek di dalam belajar ini. Bagaimana dengan yang sehat? Bagaimana yang hatinya, yang kakinya kuat? Bagaimana yang tubuhnya sempurna? Badannya sempurna, fisiknya, mentalnya, ini cacat kedua-duanya, Mbak Jemaah. Cacat. Ya, jadi kalau ngomong itu Fatihah itu Bismillah itu diulang-ulang. Dan dia terus tiap hari rutin murojaah. Tidak pernah berhenti dia. Ya, Masya Allah, walaupun dia paling lambat, itu murid yang paling dicintai para ulama di sana. Seorang pemuda ini. Nggak pinter dia. Tapi melihat mujahadahnya ini, mengalahkan yang sehat, mengalahkan yang normal. Ternyata dicari apa? Dia mengatakan, dengan kakiku yang cacat, aku ingin meletakkan kakiku yang cacat ini di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidakkah kita lebih berhak untuk mendapatkan jannah itu? Dengan kesempurnaan kita. Dia tergagap-gagap membaca Al-Quran, diulang-ulang, gak selesai-selesai. Tapi terus dia murojaah. Dia ingat hadis Nabi, katanya apa? Orang yang tergagap-gagap karena mujahadah dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala membaca, yang kedua mujahadahnya. Dalam tergagap-gagapnya dia tetap berusaha untuk melafadzkan ayat-ayat Al-Quran. Maka ini merupakan sebuah nasihat bagi kita semua yang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sekarang kita akan kupas hadis-hadis yang berkaitan dengan keistimewaan berjalan menuju ke masjid. Yang pertama, sebagaimana di dalam kitab ini, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ghada ilal masjid aw raha, ya, barang siapa yang pergi ke masjid baik pagi maupun petang,
Maksudnya adalah lil ibadah, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka a'addallahu lahu fil jannati nuzulan. Niscaya Allah akan menyediakan baginya satu tempat persinggahan di surga. Masya Allah. Allah siapkan baginya satu tempat persinggahan di dunia. Jadi surga. Kullama ghada auraha. Setiap kali ia pergi, baik di waktu pagi maupun di waktu sore hari, setiap kepergiannya. Berarti pulang PP itu masing-masing ada apa? Persediaan baginya, bukan jadi satu, tapi masing-masing, kata Nabi. Masya Allah. Imam Ibnu Hajar menyebutkan kata-kata an-nuzul yang disebut di sini adalah tempat yang disediakan untuk tamu yang datang. Itu pengertian dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Abi Umamah qal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal thalathatun, ada 3 orang, kulluhum, yang semuanya, dominun Allah, yang berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 golongan manusia yang semuanya mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In asya ruziqa wa kufiya. Jika hidup, maka ia akan diberi dan dicukupkan rizkinya. Jika dia hidup, dia akan diberi, dia akan diberi dan dicukupkan rezekinya oleh Allah. Ya, diberi dan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan penting, yang dikatakan dicukupkan ini memiliki 2 makna. Yang pertama, secara makna hakiki, memang orang itu benar-benar apa? Dicukupi rezekinya. Makna yang kedua adalah hatinya dijadikan qanaah. Hatinya diberi hati yang qanaah. Sehingga orang yang memiliki hati yang qanaah itu bagaimanapun keadaannya, dia akan merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan. Ya. Dan ini adalah kekayaan yang sejati, kata Nabi. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, laisal ghina bikathratil ard. Kekayaan yang sebenarnya itu bukan karena banyaknya harta. Akan tetapi al-ghina, ghinan nafas. Tetapi yang dikatakan kaya, itu adalah kaya akan jiwanya. Kebenaran hadis ini bisa terungkap di dalam medan kehidupan kita, jemaah. Apa yang dimaksud kekayaan di sini ketika Allah memberikan kekayaan hati kepada manusia, jiwanya yang kaya, batinnya yang kaya, maka dia akan nampak kekayaan melalui apa? Sifat dermawannya. Sifat apa? Dermawannya. Itu nampak kekayaan, padahal dia dalam kondisi pas-pasan dia. Ya, penghasilan pas-pasan. Dikatakan kaya juga nggak nampak kekayaannya melimpah. Tapi dia luar biasa dalam hal kebaikan-kebaikan. Infaknya, sodakohnya, ya, hadiah-hadiah yang diberikan kepada orang lain. Luar biasa dia. Padahal secara nominal harta, dia tidak memiliki sebagaimana orang-orang yang kaya secara dohir. Bisa dipahami nih? Nah, ini hakikat kekayaan yang sebenarnya, kata Nabi. Dan itu fakta terjadi dalam kehidupan kita. Ya, terjadi dalam kehidupan kita. Masya Allah.
Ada ikhwan kita di suatu tempat ya, yang sering saya ceritakan ke antum itu. Jadi kalau kekayaannya dia nggak nampak kaya, Pak. Dia nggak nampak kaya sama sekali. Orang mengatakan biasa-biasa saja. Tapi luar biasa dengan kekayaan jiwanya itu, dia bisa membantu saudara-saudaranya, membantu kerabatnya, membantu teman-teman kajiannya. Membantu teman-teman kajiannya. Teman-teman duafa, teman-teman yang fakir itu banyak dibantu oleh dia. Termasuk tetangga-tetangga yang duafa, memberi makan kepada orang-orang yang yatim di rumahnya, di sekitar rumahnya. Dia cukupi kebutuhannya, Masya Allah. Padahal secara dohir dia bukan orang yang kaya. Mobil juga enggak, rumah juga enggak besar, mobil juga enggak punya. Makanya saya banyak belajar dari orang tersebut. Bahkan teman-teman yang hutang diutang tuh banyak yang digratiskan setelah itu. Setelah dia lihat ikhwannya ini kok duafa, ditanya gimana antum kerjanya? Ya saya kerja serabutan ini mas. Terus penghasilannya gimana? Ya ngepres untuk bayaran anak. Alhamdulillah kadang-kadang ya nunggak. Saya izin ke sana, makanya semua pekerjaan yang ditawarkan saya mau. Apa katanya? Udah pinjaman antum bebas. Loh saya belum, sudah bebas selesai. Tapi jangan sampai kapok untuk pinjam. Itu Masya Allah. Udah bebas kan? Kalau sudah berapa bulan gitu nggak nanya, ditanya. Antum sudah cukup ini kadang kok nggak pernah datang ke rumah ini. Ditawarkan gitu. Ya, tolong jangan tanya nomor teleponnya ya. Tolong jangan nanya nomor teleponnya. Coba antum logikakan dengan apa ini? Antum logikakan dengan apa ini? Nggak bisa dilogikakan. Ini yang disebut dengan ghina nafas. Apa orang-orang yang gajinya melimpah ruah punya kesempatan untuk seperti itu? Hah? Punya kemampuan seperti itu? Belum tentu, ayo ikhwah. Itu yang tak ceritakan ikhwan yang kita ceritakan itu, di rumah itu kaleng itu sampai ada 5 kaleng infak itu. Logika kan? Nggak bisa, ayo ikhwah. Ini jiwa soalnya. Subhanallah. Ini ghina nafas. Ghina nafas. Kekayaan jiwa. Kerinduan kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bon ya. Jadi itu makna dari hadis ini. In asya ruzika wa kufiya. Jika dia hidup maka dia akan diberi dan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana kecukupan tadi ada berapa? Ada berapa? Ada 2 makna kecukupan itu. Yang pertama kecukupan secara finansial. Jadi dicukupkan benar oleh Allah, melimpah ruah rezekinya oleh Allah Ta'ala. Yang kedua bisa jadi apa? Hatinya dicukupkan oleh Allah. Sehingga dia tidak pernah ngiler, ada tetangga punya ini, teman punya ini, semua rekan-rekannya yang sakliting-tingnya dia punya semuanya, kendaraan, dan dia Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang saya lebih salut lagi apa? Istrinya mendukung. Nah, istrinya mengimbangi. Saya tak godai, Bu, minta suami belikan mobil gitu loh. Santai aja Ustadz, yang terbaik bagi suami yang dipandang suami baik, saya ngikut aja. Pasti itu adalah kemuliaan bagi saya. Masya Allah, itu istrinya Pak. Allah, kadang-kadang istri kita melihat teman kita punya mobil, ya, sememetin jaluk mobil. Istri saya itu kapan-kapan tak ajak ke showroom untuk melihat-lihat mobil. Tak bilangin, delok tok loh yang beres itu. Ya Allah, itu. Saya ceritakan nih. Istrinya si Fulan ini begini-begini, insya Allah itu perlu ditiru katanya. Alhamdulillah. Iya Pak, Masya Allah. Dukung Pak. Jadi kenikmatan yang dia dapatkan itu ketika dia bagi-bagi ke orang itu kenikmatan yang luar biasa katanya. Dan itu diajarkan ke semua anak-anaknya. Itu yang mengherankan kita. Coba anak-anak kita sudah diajari apa Pak? Yang punya cucu sudah diajari apa cucunya? Sudah dikenalkan pintu-pintu kebaikan, ada babul khair. Nah ini pintu-pintu kebaikan, masuk di sana, ikuti di sana. Sudah kita kenalkan dengan apa putra-putri kita Pak?
Nah, di mana andil kita dengan amal jariah yang akan diteruskan oleh anak-anak cucu kita. Itu dikenalkan sama anak-anaknya yang tak ceritakan ke antum itu. Kalau di anaknya diajak pesat ke pasar, ditemukan orang-orang duafa di tengah pasar itu. Ditemukan mereka, dilatih, sudah dibiasakan. Terbentuk sekarang anak-anaknya pun ketika jalan itu. Nah, kita kan sering rombongan dengan beliau itu. Ajak rombongan sama teman-teman yang pas ada kajian. Ada orang apa gitu berhenti. Bibi, nggak berhenti dulu. Kenapa, Le? Ini ada orang tukang rombeng, kasihan ini. Kan biasanya harus kita kasih orang tua. Ini anak kecil, Pak. Anak SD sudah terbentuk karakternya seperti ini. Saya sampai Masya Allah. Ini jariah, ini jariah ini. 3 hal sudah didapat ikhwan kita ini. Apa 3 hal tersebut? Ilmu nafi, shadaqatun jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Terbentuk dengan ini, belum mondok anaknya. Kelas 1 sudah terbentuk karakternya seperti ini. Kenapa? Karena dibiasakan oleh orang tuanya. Dengan babul khair, pintu-pintu kebaikan dikenalkan. Semua teman-teman yang bawa HP kalau jemput ke rumah itu, kamu gak kepingin HP? Enggak, cuma ngeliat aja, dijatah sama Abi 1/4 jam gitu. Nggak kurang, ya kurang sih, tapi kan udah cukup katanya. Subhanallah, gimana dengan anak-anak kita? Cukup main HP setengah jam? La haula. Karena nggak diobati jamaah. Karena nggak diobati. Jangan dibiasakan itu. Nah, tinggal kita komunikasi dengan anak-anak, ganti setengah jam, jak mainan sama abinya itu. Sepak bola, bulu tangkis, mainan apa, menata, terhibur jadinya ini. Subhanallah, jadi di manajemen keluarganya ini. Jadi nggak perlu nak punya. Dia anak-anaknya nggak ada yang punya HP sama sekali. Nggak ada HP-nya sama sekali. Saya tuh sampai Masya Allah. Ini ghina nafas. Mudah-mudahan ini yang disebutkan oleh Nabi, ghina nafas. Di zaman kita, di abad kita masih ada ikhwan-ikhwan kita seperti ini. Di antara celah-celah, cacat-cacat dan kekurangan-kekurangan kita ini. Ini yang pertama, jaminan dari Allah bagi orang-orang yang selalu mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berikutnya, wa in mata, dan jika dia meninggal. Dan jika dia meninggal, adkhalahullahul jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Lalu beliau menyebutkan di antara mereka orang yang diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di antaranya siapa? Wa man kharaja ilal masjid, dan barang siapa atau orang yang keluar menuju masjid. Itu di antara orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan jaminan naungan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Hibban, dan para ulama menyatakan hadis ini sahih. Nah, jamaah sekalian, ini 2 hadis yang sudah kita bahas. Kemudian hadis berikutnya yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatur rajuli fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 darajah. Ya, salatnya seorang laki-laki dalam berjamaah itu dilipat gandakan pahalanya atas salatnya orang yang di rumah, atau salatnya seseorang di tengah pasarnya. Jarak pahala antara salat jamaah di masjid dan di rumah pun di pasar itu sekitaran sebanyak 25 derajat. Ini satu riwayat. Nanti di riwayat yang lain berapa? 27 derajat. Dan saya potong dulu, saya jelaskan. Saya Salim di dalam kitab Bahjatun Nadhirin ketika mensyarah hadis ini menunjukkan bahwa sholat di rumah itu sah hukumnya dan hukumnya boleh, karena masih ada
pahala. Jelas? Tapi dia berdosa. Sholat jamaah di rumah hukumnya boleh. Karena diberi pahala. Tapi dia berdosa. Dosanya di mana? Dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Sakit pun pahami ya? Jadi laki-laki tidak ada udzur, sholat di rumah sah apa enggak? Sah hukumnya. Boleh apa enggak? Boleh hukumnya, tapi dia berdosa. Dosanya di mana? Dosanya dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Dia remehkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak peremehannya? Letak meremehkannya di mana, Mbak? Kalau suami manggil istri, istri dengar ketika dipanggil suami. Dengar dan ngerti kalau dia sedang dipanggil, tapi nggak mau mendatangi suaminya. Istri semacam ini memuliakan suami atau meremehkan suami? Dalam meremehkan suami. Orang tua manggil anak. Orang tua manggil anak. Anaknya dengar dipanggil. Dan ngerti kalau sedang dipanggil. Dan tidak ada udzur baginya untuk datang. Tapi dia nggak mau datang ke orang tuanya atas panggilannya ini. Ini memuliakan orang tua atau meremehkan orang tua? Dalam meremehkan orang tua. Guru manggil murid. Guru manggil murid dan muridnya ngerti kalau dipanggil sama sang guru. Tapi murid tidak mau datang kepada panggilan guru. Murid seperti ini memuliakan atau meremehkan guru? Meremehkan guru. Majikan manggil karyawan. Dipanggil nggak mau datang. Nggak mau datang. Padahal dia tahu kalau sedang dipanggil majikannya. Dia ngerti kalau dipanggil majikannya. Tapi dia nggak mau datang atas panggilan tersebut. Maka karyawan semacam ini sudah jelas meremehkan majikannya. Sekarang Allah Rabbul Alamin memanggil hambanya. Suara adzan itu panggilan, Pak. Dan kita tahu itu panggilan. Makanya disebutkan di sana, hayya 'alas shalah. Ayo datang ke sini sholat. Dan kita pun dengar, lalu nggak mendatangi. Memuliakan atau meremehkan? Pantas enggak? Layak enggak? Sebagai seorang hamba yang seluruh kebutuhan hidupnya diberikan oleh Allah Ta'ala, lalu meremehkan panggilan Allah dalam hal seperti ini. Ini dosanya orang sholat di rumah. Walaupun sah sholatnya, tapi dosa dan dosa. Dan banyak sekali dosa yang ditimbulkan dari sana. Dia tinggalkan jamaah, dia meremehkan masjid, dia tinggalkan kepedulian dengan kaum muslimin. Bahkan kehilangan 40 keistimewaan. 40 karena orang mendapatkan sholat jamaah itu, orang mendapatkan sholat jamaah, dia lakukan dengan ikhlas, maka dia mendapatkan 40 keistimewaan yang tidak diperoleh dari orang yang sholat sendirian. Masya Allah. Rakaatnya sama, bacaannya mungkin bisa sama, tapi nilai di pandangan Allah berbeda. Saya lanjutkan hadisnya. Ya, jadi orang yang sholat di masjid berjamaah nilainya 25 derajat dalam hadis ini. Wadzalika annahu, dan demikian pula bahwasanya jika idza tawaddoa, ketika dia berwudu, fa ahsanal wudu, lalu dia memperbagus wudunya. Berarti nek wudu aja syukur-syukur. Didandani wudu ini diperbagus. Cara mengusap wajahnya gimana, cara mengucap tangannya gimana, menyelah-nyelai jari-jarinya, sela-selanya digosok. Ojo kaya marut masra es. Ya, demikian pula kepalanya, demikian pula kakinya. Ya, dia memperbagus wudunya. Tsumma kharaja ilal masjid. Setelah dia berwudu di rumah dan memperbagus wudunya, kemudian dia keluar ke masjid. La yakhruju, dia tidak keluar ke masjid illa shalah, kecuali untuk melaksanakan sholat. Ya, dia datang ke masjid itu dalam rangka untuk apa? Sholat. Loh, apa ada Pak? Orang datang ke masjid tidak sholat? Ada. Ada di perumahan kami dulu di Sidokari itu ada masjid yang terasnya itu luas, Pak. Terasnya itu luas dan dingin sekali. Itu ibu-ibu banyak kalau pagi-pagi datang ke situ untuk ngomong butuh nih.
sampai tulang, itu mari tulang kelenger anak betulnya. Itu banyak ibu-ibu datang ke masjid, bukan untuk sholat, bukan untuk beribadah, untuk mencari apa? Dingin-dingin tadi itu. Nah, orang tersebut tidak keluar ke masjid kecuali untuk sholat. Maka lam yakhtu khatwatan. Tidaklah dia melangkah dengan satu langkah. Illa rufi'at lahu biha darajat. Masya Allah. Tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kecuali diangkat untuknya dengan langkah tersebut satu derajat. Satu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Wa hutta anhu biha khati'atun. Dan dengan langkah itu pula dihapus dengannya, dengan satu langkah itu satu kesalahan. Jadi satu langkah itu memiliki dua kebaikan. Satu langkah itu memiliki apa? Dua kebaikan. Kebaikan pertama apa? Satu langkah itu mengangkat satu derajat sekaligus menghilangkan satu dosa. Ya, Masya Allah. Lalu disebutkan hadis berikutnya, Fa'idha sholat, maka jika dia telah selesai sholat, ya, Fa'idha sholat, apabila dia selesai, Fa'idha sholat, apabila dia sholat, dia telah sholat, ya, dia telah sholat, maka lam tazalil malaikatu tusolli alaihi. Maka malaikat itu tidak henti-hentinya. Ya, malaikat tidak apa? Tidak henti-hentinya. Apa? Mendoakan atasnya. Madama fi musall, selagi dia berada di tempat sholatnya tersebut. Dia tidak berpindah dari sholatnya. Dia tidak berpindah dari tempat sholatnya. Malaikat selalu berdoa untuknya. Apa doa yang dibaca oleh para malaikat tersebut? Di antara doanya adalah Allahumma sholli alaihi. Masya Allah. Kita mendapatkan sholawatnya para malaikat. Allahumma rhamhu. Ya Allah, ya, ampunilah dia, ya, ya Allah, berikan sholawat atasnya dan rahmatilah dia. Dalam riwayat yang lain itu adalah Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampuni dia dan terimalah taubatnya. Yang doain siapa? Yang doain siapa? Para malaikat. Bukan satu malaikat, para malaikat. Ya Allah. Bon, ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Idza tatahharur rajul, jika seorang laki-laki bersuci, summa atal masjid, kemudian mendatangi masjid, yar'as sholata, untuk memelihara sholatnya. Allah, memelihara sholatnya. Artinya apa ini? Memperhatikan dan menjaga waktu sholat. Berarti hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang datang sholat awal. Ngapunten sekali jamaah sekalian, sunnah ini sudah mulai hilang. Sunnah ini sudah mulai hilang. Sudah nggak banyak yang tertarik untuk ngelirik shaf pertama itu. Kita sudah terbiasa rokaat kedua, rokaat ketiga baru masuk masjid. Kita sudah terbiasa dan membiasakan diri untuk selalu berada di shaf-shaf yang paling belakang.
mungkin kita sudah mampu merasakan qanaah. Nggak usah banyak-banyak pahala. Nggak usah mencapai keistimewaan, cukup di belakang, yang penting sholat jamaah. Ini pola pikir orang-orang yang males. Dan kita khawatirkan penyakit-penyakit nifak sudah mulai masuk ke dalam hati kita ini. Tidak bergegas untuk menjaga waktu-waktu sholat, untuk berebut di saf pertama sebagaimana para sahabat. Akhirnya apa? Karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya terbiasa kita demikian. Tidak merasa bersalah, tidak merasa kehilangan. Sekarang kalau kita ditanya, shaf pertama dengan kedua beda apa enggak? Sama apa enggak? Shaf pertama dengan kedua, sama apa enggak? Lebih utama mana? Kalau kehilangan, merasa kehilangan enggak gitu? Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, apabila seseorang kehilangan sebuah amal dan dia tidak merasa kehilangan, itu merupakan tanda-tanda sakitnya hatinya. Kehilangan sesuatu yang besar, tidak merasa kehilangan, berarti dia tidak merasa tentang sesuatu, memiliki sesuatu. Maka sesuatu yang dia tidak membuat sedih, itu dianggap sesuatu yang tidak berharga. Sebagaimana pernah saya sampaikan, orang kalau kehilangan sandal jepit, sisian kate pedot sisan. Sandal jepit, sisian kate pedot sisan. Hilang. Sampeyan doleki, Pak. Doleki mboten? Mboten. Kenapa? Bojang tak buake mana tadi. Kok terlo kok hilang? Nggak tertarik kita mencari, nggak akan tertarik. Kalaupun mencari diguyu-guyu sama orang. Ya kenapa? Karena nggak bernilai. Nggak bernilai. Apa seperti itu kita memposisikan shaf pertama jamaah? Tidak bernilai sehingga kita nggak mencari lagi. Sekarang kehilangan, besok lusa kehilangan. Setiap sholat kita tidak pernah menjumpai shaf pertama dan tidak merasa sedih. Ini merupakan bagian dari kemaksiatan yang terselubung. Ayo baca tarikh lagi, tarikhnya para sahabat. Ada nggak sahabat yang begitu? Ada nggak sahabat yang begitu? Kehilangan terus secara terus menerus? Ada yang sahabat yang diam, terus mempertahankan keterlambatannya, terus menjaga istiqomahnya di shaf belakang. Untuk jaga istiqomah, Ustaz. Bukankah kita baca hadis-hadis tentang keutamaan sholat di shaf pertama? Dan hadis yang keempat ini menyindir kita tentang ke arah sana. Ya Allah. Jadi orang apabila berwudu kemudian datang ke masjid dalam rangka menjaga sholatnya, maka katabalahu katibahu au katibuhu. Masya Allah. Kalau ada orang bergegas demikian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kedua malaikat itu untuk mencatat amalnya, atau akan menulis amalnya, ya, bikulli khutwatin yaktuha ilal masjid asyra hasanat. Masya Allah. Allah mencatatnya setiap langkahnya menuju masjid itu, ya, dicatat menjadi 10 kebaikan setiap langkahnya. Dicatat menjadi apa? 10 kebaikan dalam setiap langkahnya. Masya Allah. Wal qaidu yar'as salata kal qanit. Dan orang yang duduk menjaga atau menunggu waktu untuk sholat. Maksudnya pripun ini? Ini pengertian hadis kita dulu, ya. Gimana Pak itu? Melaksanakan sholat setelah gimana? Menunggu, yang tadiru sholat batas sholat. Menunggu sholat setelah melakukan sholat. Jadi kalau ada orang duduk di sana untuk menunggu sholat setelah dia melaksanakan sholat sunnah, untuk melaksanakan sholat wajibnya,
Ya, maka duduknya tersebut disebutkan oleh Nabi SAW, wa yuktabu minal musallin, ditulis untuknya termasuk orang yang sedang sholat. Ini loh, kita banyak kehilangan. Makanya kalau kita waktunya ngepres Pak ya, adzan baru ke kamar mandi. Nanti di kamar mandi belum nanti untuk jongkoknya saja itu kadang-kadang sampai 20 menit itu. Iya. Jadi ngisi ngil wis timbang salat ya. Allah, ini dobatin apa kira-kira nih? Jangan dibiasakan, harus ada perlawanan ini. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Ya. Nah, jadi duduknya ketika dia menanti sholat itu dicatat menjadi apa? Sebagai orang-orang yang sholat. Ditulis untuknya termasuk orang yang sedang sholat. Mulai dari saat dia keluar rumah menuju masjid hingga kembali lagi ke rumahnya. Catatan itu sejalan dengan itu. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kemudian hadis yang kelima, Abdullah bin Amr meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man raha ila masjid al-jamaah fa khatwatun tamhu sayyi'atan wa khatwatun nuktabu lahu hasanatun zahiban wa raji'an. Ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi mengatakan barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, ya, maka satu langkah menghapus satu kesalahan dan satu langkah ditulis untuknya satu kebaikan. Zahiban wa raji'an, baik ketika dia berangkat maupun ketika dia kembali lagi. Jadi kita keloyongan ke masjid itu nggak ada suatu kesia-siaan. Semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hadis yang keberapa? Yang keenam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebentar. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, inna a'dhaman nasi ajran fis shalah. Sesungguhnya manusia yang paling besar pahalanya dalam sholat adalah aba'aduhum ilaiha mamsha, orang yang paling jauh perjalanan mereka menuju sholat. Ya, orang yang paling jauh perjalanan mereka menuju sholat. Fa'abaduhum walladhi yantadhiru shalah hatta yusalliha ma'al imam. Ya. Kemudian yang paling jauh dari mereka dan orang yang menunggu sholat hingga sholat bersama imam besar. Ya. Dan orang yang menunggu sholat hingga sholat bersama imam itu a'dhamu ajran, lebih besar pahalanya minalladzi yusalliha tsumma yanam, daripada orang yang sholat kemudian dia tidur. Artinya apa? Sholat sendirian. Jadi sholatnya orang berjamaah bersama imam lebih utama dan lebih agung nilainya dibandingkan dengan orang sholat yang sendirian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini tafsir dari surat Al-Imran ayat 200.
Coba kita simak dulu surat Al-Imran ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ada terjemah enggak tolong? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Baik. Hadis ini disebutkan dalam tafsir, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ketika Nabi menyebutkan ayat ini, ketika Nabi baca ayat ini, beliau mengatakan, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepadamu, ala ma yamkhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Ya, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu amalan-amalan yang dengan amal tersebut Allah menghapuskan dosamu dan Allah akan mengangkat derajatmu. Satu amal itu memiliki dua keistimewaan. Satu kali amal itu menghapus dosamu dan mengangkat derajat. Maukah kamu aku tunjukkan amalan tersebut? Maka para sahabat pun menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Baik ya Rasulullah, sampaikan, ajarkan kepada kami amal-amal tersebut. Maka Nabi menyebutkan 3 macam amal. 3 macam amal. Yang pertama, isbahul wudu alal makari. Ya, sempurnakanlah wudu di waktu yang tidak disuka. Waktu yang tidak disukai untuk kena air. Waktu yang nggak disukai kapan, Mbak? 1, dalam kondisi dingin. Yang kedua, dalam kondisi malas. Yang ketiga, dalam kondisi ngantuk. Itu kalau kena air, isok ngantuk hilang jadi. Gue tak rapi mana kok wudu mana khawatir napa? Ngantuk Pak, yang membuat ngantuk dan tidak siapa? Dalam Allah Azza wa Jalla. Ya, tetap ini pertama. Sempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak disukai. Dan ini sekaligus memberikan penjelasan wudu di rumah lebih utama daripada di masjid. Sekaligus memberikan penjelasan wudu di rumah lebih utama daripada di masjid. Ya, kecuali kalau ada darurat, Pak. Satu misal jenengan sudah terlambat, ya, kemudian batal di masjid, jangan pulang lagi. Antum balik sudah tutup masjidnya nanti. Ya, kecuali itu yang pertama. Amalan yang kedua adalah wakathratul khota ilal masjid. Memperbanyak langkah-langkah ke masjid. Memperbanyak langkah-langkah ke masjid. Ya. Yang ketiga, wantidharus sholati ba'das sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Ini memiliki 2 pengertian. Ini memiliki 2 pengertian dan ini sudah ditulis oleh di dalam kitab Ustadzuna Ustadz Yazid. Di dalam kitab sholatnya ketika menjelaskan hadis ini, itu beliau jelaskan 1 poin. Jadi yang dimaksud menunggu sholat setelah sholat itu beliau menafsirkan apa? Setelah sholat maghrib sampai sholat isya. Ada sebagian ulama mengatakan yang dimaksud menanti sholat untuk sholat itu adalah sholat sunnah kemudian sholat wajib. Jadi kita sholat awal, kita menunggu, kemudian ada waktu jeda di sana antara adzan dan iqamah, dan kita duduk menunggu sholat
wajib. Itu yang dimaksud dengan waqtidhara shalah wallahu alam. Jadi kedua-duanya bisa menjadi kemungkinan benar dari keduanya. Nah, intinya apa di sini jamaah? Intinya adalah ketika orang melakukan tiga hal ini, kita lihat, kita simak, kita rasakan. Ya, kita lihat, kita simak, kita rasakan. Apa itu? Nabi menyebutkan wadhalikumur riba. Fadhalikumur riba. Itu yang disebut dengan ar-ribat. Apa itu ar-ribat? Penjagaan terhadap agama. Penjagaan terhadap agama. Bersiap-siaga di dalam agama. Ini memiliki dua penjelasan. Jadi siap siaga itu ada dua macam. Yang pertama siap siaga di perbatasan negeri muslim. Termasuk di dalamnya ketika kita mungkin melindungi dari orang-orang munafik sindik, ya. Ketika mungkin majelis kita diganggu, diteror, macam-macam, lalu kita ikut serta menjaganya. Ini sebagian ulama mengatakan ini bagian daripada ar-ribat. Ya, tapi yang paling masyhur ar-ribat itu adalah menjaga perbatasan negeri muslim. Itu yang pertama pengertian ar-ribat. Yang kedua bersiap siaga di dalam menjaga ketaatan. Bersiap siaga di dalam menjaga ketaatan. Seperti tadi saya sampaikan, Pak. Kalau kita, bapak-bapak terutama, menjaga tentang sholat jamaahnya dan berusaha mendapatkan shop pertama, itu pasti ribat ini masuk. Ngerti ribat tadi apa? Bersiap siaga. Sebab untuk bisa mendapatkan shop pertama, untuk bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam, butuh perjuangan? Butuh perjuangan? Butuh pengorbanan? Ayo kita mulai. Ini nggak bisa tanpa perjuangan, nggak bisa, Pak. Hanya santai-santai, ya biasa akhirnya kita nggak ningkat derajat kita. Perjuangannya nggak kelihatan, pengorbanannya pun nggak kelihatan. Ini butuh perjuangan dan butuh pengorbanan untuk bisa mendapatkan apa? Soh pertama, apalagi mendapat takbiratul ihramnya imam. Nanti antum baca kisahnya Imam Sa'id Ibn Musayyib. 40 tahun menjaga sholat jamaahnya. Jadi selama 40 tahun itu tiap hari beliau menjaga sholat jamaahnya. Dan beliau tidak pernah tertinggal sholat jamaah selama berapa? 40 tahun namanya. Apa perjuangan dan pengorbanannya. Nah jamaah sekalian, dari hadis-hadis yang kita pelajari ini, maka disimpulkan beberapa poin penting pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Yang pertama, berjalan menuju sholat, berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, itu akan mengangkat derajat dan menghapus kesalahan-kesalahan. Baik itu di saat berangkat maupun saat kembali. Nilainya sama. Nilainya sama. Sehingga nanti kalau bapak-bapak ke masjid, ya seperti nanti sholat duhur, hadis ini harus terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Sehingga nanti berjalan ke masjid itu panas, yang begitu, itu nikmat. Nikmat sekali. Saya pernah mengawal umroh, ada kakek-kakek ini. Ketika Ramadan itu, sebelum berangkat umroh itu sewambatan, Pak. Karena panasnya memang sangat tinggi. Dia mengeluh, Ustaz, apa kuat awak dhewe iki nang Mekah, ndek kene wis apa jenenge iki? Wis penceng kabeh ini. Kena panas ini, gimana kalau kita di Mekah? Karena Mekah panasnya gini. Mbah, kalau kita ngeliat panasnya ya gak kuat, Mbah. Tapi kalau kita ngeliat kebutuhan, itu kita jadikan kebutuhan. Dan kita berharap dalam panas itu sebagaimana hadis Nabi SAW, seperti orang sakit ketika nyeri, lalu hatinya berbisik kepada Allah, ya Allah, jadikan nyeriku ini penghilang siksaanmu di sisimu. Seperti para sahabat kalau kena demam, kalau panas, itu mereka berharap pada Allah, ya Allah, jadikan panas dunia ini mengurangi panasnya akhirat. Jadikan panasnya dunia ini menghilangkan panasnya akhirat.
itu akan terasa ringan panas itu. Subhanallah, begitu sampai di Mekah, Pak. Si kakek ini ketika umroh itu, ketika tawaf itu milih dohor kalau mau tawaf itu. Jadi saya berangkat sholat dohor itu ketemu si Mbak. Loh, Bade, ya Ustaz, tawaf dulu. Panas ini Pak, ngopong dosa. Masya Allah. Jadi terasa apa Pak? Terasa apa? Nikmat. Makanya setiap kita pergi ke masjid atau melakukan ketaatan apapun, janji-janji dalam hadis seperti mengunjungi orang sakit, itu akan terasa nikmat. Jauh itu akan terasa dekat. Panas itu akan terasa sejuk ketika dalam pola pikir kita ada harapan-harapan yang besar. Jelas ini? Bon, ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, bagi setiap langkah ada 10 kebaikan. Ya. Bagi setiap langkah Allah sediakan berapa? 10 kebaikan. Sehingga di sini orang-orang mukmin bergegas untuk mendapatkannya. Kemudian pelajaran yang ketiga, seorang muslim itu akan ditulis termasuk orang yang sedang sholat. Masya Allah, kemurahan Allah. Kemurahan Allah. Seorang muslim ditulis termasuk orang yang sedang sholat sejak dia keluar dari rumahnya hingga dia kembali ke rumahnya. Jadi aktivitas dia ke masjid tadi semuanya dicatat sebagai orang yang sampai duduknya dia masjid untuk menunggu sholat dicatat sebagai orang yang sedang sholat. Kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, adalah satu langkah seorang hamba yang berjalan menuju sholat. Satu langkah seorang hamba yang berjalan menuju sholat dihitung untuknya sebagai satu sedekah. Masya Allah. Satu langkah dia menuju sholat dihitung baginya apa tadi? Satu sedekah. Kemudian pelajaran yang keberapa? Yang kelima, memperbanyak langkah menuju masjid dan menjaga waktu-waktunya dengan baik, maka itu termasuk amalan ar-ribat. Termasuk amalan ar-ribat. Orang yang dihukumi sebagai orang yang selalu bersiap siaga di dalam beragama. Dan itu memiliki nilai yang sangat tinggi di mata Allah Ta'ala. Orang yang memperbanyak langkah ke masjid dan menjaga waktu-waktunya dengan baik, dia termasuk golongan ar-ribat, yaitu orang-orang yang selalu bersiap siaga di dalam menjaga ketaatan kepada Allah. Makanya nanti diupayakan Bapak Ibu, ya, disiapkan ibu-ibunya membantu suaminya. Jadi sebelum terdengar adzan itu sudah ada persiapan. Itu menunjukkan seriusnya kita di dalam menjaga sholat ini. Jadi sebelum terdengar adzan sudah ada persiapan untuk itu. Masya Allah. Kemudian yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan satu hidangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiapkan satu hidangan. Ya. Bagi hambanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali dia berangkat ke masjid pagi atau sore. Allah menyediakan satu hidangan bagi hambanya
Di surga, setiap kali hamba tersebut berangkat ke masjid pagi atau sore. Yang ketujuh, Allah akan menyempurnakan cahaya pada hari kiamat kelak. Allah akan menyempurnakan cahaya pada hari kiamat kelak bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid. Bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid. Kemudian yang ke-8, faidah dari hadis-hadis tersebut, siapa yang keluar menuju masjid, barang siapa yang keluar menuju masjid, maka dia adalah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang yang mendatangi masjid dan banyak melakukan langkah-langkah ke masjid merupakan jalan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ini jamaah sekalian, mari kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya Allah memberikan vitamin yang segar ke dalam hati kita, tambahnya keimanan, tambahnya ketakwaan, dan semoga Allah jauhkan kita dari kelemahan dan sifat malas, karena itu merupakan bagian dari penyakit-penyakit kemunafikan. Jadi kalau kita sudah beberapa hari kehilangan sholat qobliyah, ba'diyah, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Kalau kita kok sering kehilangan sholat di depan, istighfar kepada Allah. Karena itu bentuk barian tafrid kita. Bentuk meremehkan kita terhadap amal-amal yang soleh ini. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Jadi ini kalau kita menyatakan untuk mengikuti jejak para sahabat, ini terjadi penyimpangan. Karena yang kita ikuti tidak demikian. Yang kita ikuti orang yang menjaga sholatnya dengan baik, menjaga amalnya dengan baik, dan tidak ada yang meremehkan amal-amal sholat tersebut. Maka sekali kita meremehkan satu amal, maka amal-amal yang lain ikut akan diremehkan. Wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan menjaga iman-iman kita, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Nah, silakan. Ini Ustaz, mau tanya. Untuk masjid, ada belakangan ini kan sekarang banyak orang kotak-kotakan masjid. Ada masjid golongan hijau, golongan biru, atau ada golongan wahabi gitu kan. Nah, apakah kita termasuk yang bersusah payah ketika kita mencari masjid yang sesuai sunnah gitu kan? Terus yang kedua, kalau seumpama kita sudah menemukan masjid yang sesuai sunnah dan jaraknya juga lumayan jauh gitu kan, terus kita juga mencapai masjidnya itu menggunakan motor atau mobil. Untuk keutamaan
satu langkah mendapatkan 10 kebaikan itu apakah bisa dijanjikan dengan motor atau mobil tersebut? Masya Allah. Nah, iya, sebagaimana yang sudah kita lihat dengan apa yang sedang terjadi, ya, umat ini mengkotak-kotakkan masjid, dan itu kita alami, kita rasakan. Kita kembali kepada syariat, ayo ikhwah. Ini hawa nafsu sebenarnya, dan cara seperti ini tidak dibenarkan. Dikatakan masjid itu masjid siapa saja. Sehingga dalam pandangan Ahlussunnah, masjid yang paling dimakmurkan, yang paling dekat dengan rumah. Jelas ini? Dan kita jangan ikut-ikutan. Oh, itu masjid NU, sampean malu pisan ketularan. Masjid itu adalah Baitullah. Baitun min buyutillah. Itu suatu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang mengklaim, nah kita jangan ikut klaim-klaiman. Kita sholat di masjid, di mana masjidnya? Di masjid siapa saja. Paham ya? Nah, jadi kalau kita kembali syariat, ini pertama diingat-ingat, masjid yang paling berhak untuk dimakmurkan yang mana ini? Yang paling dekat dengan rumah, itu jumhur ulama. Yang paling dekat dengan rumah. Wah, itu masjidnya biru, ya diganti coklat, sama nggak kacamata coklat. Gitu. Kita nggak usah ngelihat model-model begini, ayo ikhwah. Kita berjalan sesuai dengan syariat. Satu. Yang kedua, bagaimana Ustadz kalau di situ nggak tumak nina? Ya antum nasihat. Nah ini kalau dia tersinggung, dia caranya nggak tersinggung dia. Nah sampean sing imam itu, sampean senom ya cok nuturi, sampean kimbah doif. Ada di tempat kami dulu begitu Pak, orangnya semangat, disiplinya luar biasa. Dia purnawirawan kolonel kepolisian, jadi disiplinnya sangat tinggi. Sholat jamaah masjid itu belum ada yang datang dia, disiplin sekali. Dan dia sering nggak ada orang imam gitu. Akhirnya beliau jadi imam karena sering pertama kali dia datang. Cuma tajwidnya kurang. Nah terus ada ikhwan kita yang alumni ma'had, yang di situ memang ma'had itu terkenal mat Quran gitu loh. Sehingga bacaannya itu ya iramanya paling enggak itu ya saya iramanya. Saya Misyair Rasyid, saya Rifai gitu. Di mah tersebut iramanya seperti itu. Nah begitu. Jadi timur tengah semua, ini timur gitu. Iramanya. Akhirnya nyeletuk si ikhwan kita ini. Loh Pak, di sini jenengan yang sering imam. Iya, apa nggak ada yang lain katanya. Ya Allah, kenapa? Tajwidnya jenengan buan yang salah. Langsung Mbak, mogok nggak ke masjid sama sekali. Ini kan mudorot, oh. Lah caranya piye gitu loh. Jelas ini caranya piye, dipuji dulu ya. Seperti ada orang ikhwan kita memang buanter sholatnya, orangnya sepuh gitu ya. Langsung khawatir gegar otak gitu. Lawang dari itidal ke sujud itu gaduk ngono. Buanter sholatnya. Ya Allah, kita yang muda aja nggak ngatasi gitu ya sholatnya. Akhirnya ikhwan ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak asli sini nggih. Iya nak, jenengan dari mana ini? Masya Allah Mbak, jenengan sudah sepuh, rutin, istiqomah, ini jarang dialami oleh orang lain. Mudah-mudahan Mbak diparingi umur yang panjang, yang diberkahi Allah, sabar. Kalau Mbak nggak ada, siapa yang jadi imam ini? Mudah-mudahan Mbak diparingi sehat, sehingga orang-orang tetap bisa menjaga sholat jamaah. Dan dia tekun adanya Pak, orang ini. Ngapunten Mbak, kalau satu misal bacaannya agak pelan-pelan gitu nggak? Kalau mau kualan Mbak bacanya Mbak buanter, kebanter nak, gimana tentu maknina kalau sampai kalau geledak-leduk nih Mbak, guyu Mbak ini, gimana tersunak seneng Mbak. Lah caranya gitu lah. Kalau Bapak sholat seperti ini, mubazir Pak sholat ini, bisa semua dosa semua Bapak tanggung loh. Lah kalau nasihat begini ya sampai rasa no dewi. Iya kira-kira tanggapannya orang gitu loh. Jelas ya. Jadi bahasa yang kita pakai bahasa motivasi, diingatkan Pak.
Diingatkan. Lah Ustaz, tapi kalau di situ banyak kebid'ahan, satu misal gimana? Ya jangan ikut bid'ahnya. Jelas ini Pak? Jelas ini? Jangan ikut bid'ahnya. Nah ini kita kacamata syariat yang kita pakai, bukan kacamata hawa nafsu. Ya memang agak terganggu, iya, tapi ada keutamaan di sana. Apa itu? Masjid yang paling utama dimakmurkan yang mana? Yang paling dekat. Sudah itu kita pakai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kecuali mungkin kalau ada kuburannya. Ya. Dan itu sebagian ulama khilaf dalam masalah, tapi yang lebih kuat menghindari masjid yang di situ ada kuburannya. Ya, itu yang di dalam konteks para ulama lebih hati-hati. Jelas ya? Tapi kalau nggak ada, ya kita lebih baik sholat di masjid yang paling dekat. Ya kalau ada kesalahan-kesalahan kita dekati mereka, atau imamnya dikasih sarung, nah gitu loh. Yang baik itu dengan lingkungan untuk menyambungkan ilmu supaya ilmu ini bisa masuk. Walaupun kita bukan jadi pengurus, bisa nggak kira-kira ide masuk Pak? Bisa Pak nggak? Bisa. Terbuka kok insya Allah. Yang penting apa? Komunikasi yang kita pakai itu dengan komunikasi bukan menghakimi, tapi apa? Memperbaiki. Tunjukkan kasih sayang. Bukan kalau mengatakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil apa? Wa tawassaw bil marhamah. Dengan kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana perjalanan yang pakai kendaraan? Nah, ya jelas beda dengan jalan kaki. Lah kalau jalan kaki, saya sampai sana buyar Ustaz. Ya itu resiko yang harus apa? Ditanggung. Ya, kalau di Saudi sana Pak, ada beberapa orang yang sepuh Pak. Sepuh tua dan memang butuh perjuangan tadi itu loh. Dia tetap ingin mendapatkan apa? Pahala jalan itu. Jadi jalan dia. Lalu 1 kilo itu rumahnya dengan apa? Masjid. Buta lagi. Ayo ngomong apa katanya ini? Ini ngomong apa katanya? Ya wis, ya. Bismillah, mudah-mudahan makanya nobongi harus diakui Pak, banyak hal yang kurang dalam diri kita ini. Sehingga dalam ibadah-ibadah itu satu, banyak berharap kepada Allah. Satu, banyak berharap kepada Allah agar amal-amal kita diterima, banyak kurang kita. Yang kedua, khawatir kalau amal ini tidak diterima. Khawatir kalau amal ini tidak diterima. Yang ketiga, jangan tertipu dengan amal soleh kita, yang kemudian kita ujub, kita takabur, jangan. Yang keempat, jangan meremehkan ibadah orang lain. Kalau kita melihat salah, diingatkan dengan cara yang baik. Kita kadang-kadang ingatkan enggak, tapi dirasani, oh tambah dosa sampean. Sakit dipahami? Sampaikan dengan, yang penting kita ada kedekatan enak-enak kok insya Allah. Ya, bukan untuk menghakimi, bukan untuk nyala-nyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya jaminan terhindar dari sifat nifak bagi seorang yang salat tepat waktu selama 40 hari. Bagaimana dengan seorang wanita yang pada tiap bulan ada udzur? Ya. Jika kita mengejar keutamaan hadis tersebut, apa kita infokan kepada pasangan kita untuk mendukungnya, tapi kita takut tidak ikhlas? Maksudnya mendukung nih kenapa? Ini bingung, saya nggak tahu mendukungnya ini gimana ini. Kita infokan mengejar keutamaan. Jadi gini Bu ya, masing-masing hamba itu diberi keistimewaan. Jelas ya? Nah, kalau jangan baca hadis pertama sampai terakhir, ibu nggak dapat semua ini, karena nggak melangkah ke masjid. Keutamaan sholatnya wanita di mana? Di rumah. Lo nggak dapat langkah, keutamaannya wanita di mana? Di rumah. Lo Ustaz, kok nggak dapat langkah ke masjid? Keutamaan wanita di mana? Takon mana tak ketak sebenarnya. Sudah jelas? Yang menentukan utama siapa? Allah dan Rasul. Sudah ibu terima. Lo Ustaz gak keping melangkah, anjing lanjut dijewer. Sudah antum dapat keutamaan di sana. Nggak usah
Lo nanti sudah masuk di situ paket. Bis, ngerti? Puas. Dan satu poin. Poin kedua, bagaimana dengan terjaganya kita dalam supaya dengan 40 hari terus-menerus berjamaah kita dijamin oleh Allah selamat dari sifat munafik. Hadis itu tidak berdiri sendiri, Pak. Bukan lantas dengan hadis ini, wah ibu-ibu nggak dapat jaminan semua. Ini kenapa? Karena setiap bulan pasti haid. Gimana akhirnya suami disuruh mendukung? Mendukung yang mana ini? Supaya nggak haid. Wah, rezeki bagi suami malam. Ya enggak, ibu jalani fitrah ibu sebagai wanita dan ibu ikhlas dengan haid itu. Ya cuma harus ibu jaga segera begitu bersih, segera apa? Mandi, jelas ya? Nah, jadi banyak amal-amal tidak hanya menjaga sholat jamaah saja. Tidak hanya menjaga sholat jamaah saja, banyak amal-amal yang kita supaya terjaga dari sifat kemunafikan. Di antaranya berdoa kepada Allah yang serius dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan selalu memperhatikan kondisi hati. Perhatikan. Memperhatikan kondisi hati. Kondisi lemahnya, menurunnya, malesnya, itu harus diperhatikan. Begitu sudah terasa, ini kok agak berat, paksa ketika sudah mulai ada tanda-tanda males. Terasa kan itu? Gitu, sikil koyok kegandolan pos kambling kan ini. Wabut ketinggalan. Paksa. Lu boleh tak Ustaz? Ibadah dipaksa? Boleh. Katanya dalam ibadah nggak boleh dipaksa. Nah, dia nggak boleh dipaksa nggak jadi ibadah. Wong ngaji nih nggak dipaksa nggak budal. Betul apa enggak? Jadi dipaksa dengan jalan di surga itu lebih baik daripada ikhlas neraka. Gitu. Antum enak mana? Dipaksa masuk surga daripada ikhlas neraka. Paksa, tidak masalah. Maka itu celah-celah, pintu-pintu menuju kemunafikan ditutup. Di antaranya apa? Males. Males itu celah-celah menuju kemunafikan. Males itu celah-celah menuju bibit-bibitnya kemunafikan itu sifat males. Kemudian apa lagi? Dhaful azimah, lemahnya kemauan. Lemahnya kemauan. Itu termasuk bagian apa? Pintu-pintu menuju kemunafikan. Maka tanda itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian kita pagi ini. Semoga pertemuan kita pagi ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan semoga ilmu ini bermanfaat. Dan semoga langkah-langkah kita menuju ke tempat tersebut menjadi catatan amal soleh. Dan akan menjadi pemberat timbangan kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.